Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Gimana kabarnya? Malam, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah Puji sehat, Tuhan saya, Pak. Pak. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu juga dan tentunya kita masih dalam keadaan siap untuk melakukan proses pembelajaran. Dalam hal ini kita kuliah mengenai teknik tegangan tinggi. Ya mungkin ada sebagian dari kita yang sudah sering mendengar ya mengenai teknik tegangan tinggi ini. Di antaranya yang paling sering kita dengar itu adalah eh, saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, jadi kita dalam perkuliahan ini membahas mengenai teknik tegangan tinggi. Salah satunya adalah karena memang dalam dunia tenaga listrik diperlukan adanya tegangan tinggi. Walaupun kalau kita secara umum kita mengatakan tegangan tinggi itu kan berbahaya bagi keselamatan manusia. Orang tersengat tegangan 220 volt saja bisa mencelakakan, apalagi tegangan tinggi yang 20.000 volt atau sampai 150.000 volt, 500.000 volt. Nah, itu sangat sangat berbahaya. Cuma di sini kita dalam dunia tenaga listrik itu tegangan tinggi itu masih relevan untuk dibahas dan dipergunakan. Terutama lagi kalau kita lihat bahwa dalam dunia ketenaga listrikan itu tegangan tinggi bolak-balik, tegangan tinggi bolak-balik. Itu yang paling
sering kita kenal ya, sering kita dengar. Contohnya transmisi tegangan tinggi eh, dibuat setinggi mungkin tegangannya, kemudian ditransmisikan dari satu pembangkit ke satu kota misalnya untuk mengirimkan energi listrik kepada konsumennya. Jadi ini di antara tegangan tinggi yang sering kita dengar atau kita kenal. Nah, mungkin ada juga ya di sini yang apa ya sudah atau mungkin ada yang belum pernah mendengar kata tegangan tinggi ini. Ada nggak di sini ya di kelas ini? Yang belum pernah dengar kata tegangan tinggi misalnya. Baru sekali ini Pak saya dengar kata tegangan tinggi. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi semua pasti sudah pernah mendengar. Apalagi kita orang elektro, pasti dikata teknik tegangan tinggi itu ada di transmisi tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, di sini kan kalau kita eh, tahu ada eh, saluran udara tegangan tinggi, bahkan ekstra tinggi, ada lagi yang ultra tinggi, ultra voltage. Jadi sebenarnya dari tegangan yang ada, yang dibangkitkan oleh sebuah generator, itu dalam apa, kisaran ribuan volt saja, misalnya 11.000 volt, 12.000 volt, gitu kan, 13.000 volt, yang dihasilkan oleh generator pembangkit. Contohnya yang ada di Belawan, contohnya atau yang ada di Asahan, atau juga yang ada di eh, Titik Kuning. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik semua. Kira-kira apa pentingnya dibuat tegangan tinggi, ekstra tinggi ataupun ultra tinggi yang ada di apa sistem ketenaga listrikan? Kenapa sih harus dibuat tegangan ekstra tinggi? Karena biayanya nanti akan sangat mahal untuk membuat tegangan ekstra tinggi itu. Coba ada yang mau menjawab? Kita diskusi sebentar untuk mengasah, eh, membuka cakrawala pikiran kepada adik-adik dalam atau sebelum mengikuti membahas mengenai teknik tegangan tinggi ini. Ada yang bisa menjawab? Jawab. Ya, jangan takut-takut untuk menjawab karena jawaban Anda itu tidak ada yang salah dari jawaban Anda itu. Cuma saja mungkin tingkat ketepatannya dengan pertanyaan saya yang bisa berbeda-beda. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Jadi, Anda bisa jawab tadi?
Jangan takut-takut ini masih bangun semua atau udah tidur semua nih karena wajahnya nggak ada yang nampak. Kevin Sanjaya coba, Kevin Sanjaya. Halo Kevin. Kevin tambah hadir, Pak. Oh, Kevin tambah, bukan Kevin Sanjaya ya. Bukan, Nah, Pak. gimana Kevin? Kira-kira apa sih kepentingannya? Kenapa harus dibuat tegangan tinggi itu? Izin menjawab, Pak. Menurut saya Hmm. untuk mendukung efisiensi jarak konsumen-konsumen PLN yang jauh, Pak. Oh, untuk Dan mendukung. untuk Nah, dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen PLN yang semakin banyak. Terima kasih, iya, Pak. oke, ya betul. Jadi kan seperti itu yang dijawab Kevin. Tapi untuk tepatnya kenapa harus tinggi gitu tegangannya? Kalau seandainya 220 volt, apa nggak boleh gitu? Ada yang bisa jawab lagi? Untuk Oh, Kevin, Kevin ya. untuk untuk tegangan 220 volt, kalau jarak konsumennya jauh kan, Pak, itu ada rugi-rugi ininya, Pak. Rugi-rugi dayanya, Pak. Ada rugi-rugi daya. Kalau di Iya, tegangan Pak. tinggi, ada nggak rugi-rugi dayanya? Ada juga, Pak. Cuman kalau udah tegangannya ekstra tinggi atau tinggi kan udah terbackup, Pak, dengan tegangan yang tinggi. Udah terbackup, maksudnya udah terbackup itu rugi-ruginya tidak setinggi yang tadi ya, yang Iya, betul, 220 Pak. tadi ya. Betul, Iya, Pak. iya, betul Betul, Pak. sekali. Oke, tepat sekali. Nah, ada lagi yang mau menjawab yang tip apa? Mode yang berbeda mungkin. Jawaban Kevin tadi sudah betul. Jadi dengan tegangan tinggi itu pasti rugi-ruginya lebih rendah daripada tegangan yang kalau kesannya kita kirimkan dengan 220 volt. Nah, ada lagi yang lain. Coba yang ini, coba menjawab. Sama pun dengan Kevin pun nggak masalah. Tapi dia sudah berani menjawab. Coba. Efisiensi kabel, Pak. Efisiensi Satria Nugraha ya. Efisiensi kabel ya Satria. Gimana tuh hubungannya Ya, Satria? karena kan semakin tinggi tegangan pasti arus yang Hmm. ngalir semakin rendah, Pak. Sedangkan Sem- kalau arus yang tinggi itu kan harus pakai kabel luas penampang yang gede, Pak. Arus yang tinggi. Iya. Jadi eh artinya dengan menaikkan tegangan berarti kita menurunkan arus ya. Harus, Pak. Iya. Ya, jadi itu tadi ya. Nah, jadi betul sekali. Jadi untuk menaikkan tegangan itu adalah tujuannya adalah untuk arus, menurunkan arus. Karena rumusnya daya itu adalah tegangan kali arus. Jadi kalau kita dengan daya yang sama atau daya yang tetap, ketika kita menaikkan tegangan maka arusnya akan rendah, akan turun kan. Kalau arusnya rendah, rugi-ruginya pun akan semakin kecil. Karena rumus rugi-rugi daya disipasi daya di penghantar itu yang terbuat dari tembaga atau rugi-rugi tembaga namanya, itu rumusnya I kuadrat R. Jadi semakin kecil I yang dikuadratkan juga akan semakin kecil. Sehingga rugi-rugi daya atau disipasi daya akan kecil. Itulah alasannya kenapa tegangan transmisi itu dibuat sangat tinggi atau semakin tinggi. Karena untuk menyalurkan daya yang lebih besar, tetapi arusnya ini tidak boleh besar. Nah, semakin besar daya yang akan disalurkan, maka semakin tinggilah tegangan yang harus dibuat. Karena apa? Supaya arusnya itu eh, tidak naik gitu, tidak besar. Karena kalau dayanya tinggi, otomatis kan arusnya ikut tinggi, ikut naik. Kalau tegangannya tetap. Nah, makanya
dinaikkan tegangan supaya arusnya tetap ya ada nilai tetapnya untuk penghantar tertentu. Nah, ada lagi caranya mungkin dengan menambah jumlah penghantar karena kan daya yang akan kita kirimkan ke apa tuh konsumen dari pembangkit itu kan besar dayanya. Nah, tentunya arusnya juga akan besar. Nah, kemudian eh, itu salah satu alasan kenapa harus dibuat tegangan tinggi, ekstra tinggi, atau ultra tinggi. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk mempelajari mengenai teknik tegangan tinggi ini. Nanti dicampur juga dengan pelajaran isolasi tegangan tinggi, kemudian juga pembangkitan tegangan tinggi juga, adalah untuk memahami mengenai teknik tegangan tinggi. Karena ketika dibuat suatu eh, tegangan yang lebih tinggi, maka perhatian atau katakanlah apa ya, eh, pengaruhnya terhadap tegangan tinggi itu jadi lebih rumit. Terutama sekali adalah untuk permasalahan keselamatan jiwa manusia. Karena sekali tersengat dengan tegangan tinggi itu akan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Berbeda dengan tegangan rendah. Nah, jadi dari situ ada perhatian-perhatian khusus terhadap peralatan-peralatan tegangan tinggi nanti. Peralatan-peralatan tegangan tinggi yang harus dibedakan dengan tegangan rendah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sebentar. Nah, di sini sistem tenaga listrik ada pusat pembangkit, gardu induk, transmisi, gardu induk lagi, kemudian distribusi dan beban. Di transmisi ini dia akan tegangannya tinggi atau dinaikkan. Ini tadi yang saya katakan tadi rumusnya rugi-rugi transmisi pada arus bolak-balik AC 3 fasa itu adalah delta PT sama dengan 3 kali I kuadrat R. Di sini I yang memegang peran sangat sangat penting. Nah, ini yang memegang peran sangat penting yang harus dibuat sekecil mungkin. Nah, R itu nilainya tetap tidak bisa diturunkan. Bisa sih bisa, artinya bukan tidak bisa, tapi untuk menurunkan R ini lebih rumit daripada menaikkan tegangan. Karena R ini adalah karakteristik dari penghantar. Kalau kita menggunakan penghantar tembaga, ya kita harus ikut dengan aturan tembaga, yaitu R-nya adalah R tembaga. Kalau kita menggunakan aluminium misalnya, maka kita harus ikut dengan aturan aluminium, yaitu R aluminium lebih besar daripada R tembaga. Nah, makanya oleh sebab itu, R ini sulit untuk diturunkan. Jadi ditahankan aja lah R-nya, yang kita turunkan I-nya. Sama ada lagi nanti faktor suhu misalnya kan. Faktor suhu itu akan mempengaruhi delta PT ini juga. Nah, makanya delta PT oleh pengaruh suhu, suhunya misalnya didinginkan, itu pun susah untuk mengaturnya. Karena mendinginkan penghantar itu kan sulit ya. Kalau kita mau kasih AC setiap penghantar, oh lebih rumit lagi daripada kita menaikkan tegangan untuk menurunkan arus. Nah, jadi kita menghitung ini, kita mengabaikan arus kapasitif. Arus kapasitif itu adalah arus dari eh, muatan-muatan kapasitif antara kawat penghantar dengan tanah. Jadi kan ada kapasitifnya atau kapasitornya. Antara kawat penghantar dengan tanah itu ada kapasitornya. Nah, jadi ini penghantar, kemudian ini tanah, nah ini tanah. Nah, di sini antar penghantar katakanlah ini pasang R. Nah, jadi ada kapasitifnya, kapasitor. Nah,
Ada kapasitif. Inilah nilai kapasitifnya. Nah, kita abaikanlah arus kapasitifnya. Sebenarnya ada arus kapasitifnya, tapi kita abaikan untuk memudahkan perhitungan. Kalau kita mau menghitungnya nanti bahwa apa ya? Mungkin kita harus menghitung kapasitif-kapasitif antara penghantar dengan tanah ini. Maka kalau kita apa hilangkan kapasitifnya, jadilah delta PT 9 P kuadrat R per VR kuadrat cos kuadrat theta atau cos kuadrat pi. Eh, Cos pi ini faktor daya beban ini juga mempengaruhi. Nah, di sini ada nilai R, kemudian ada nilai V R kuadrat. VR kuadrat itu berada di bawah, jadi semakin tinggi dia, berarti nilai delta PT ini akan semakin kecil karena dia pembagi. Begitu juga dengan cos pi beban ini, semakin besar cos pi-nya akan semakin kecil rugi-rugi daya pada transmisi. Ini penjelasannya, rugi-rugi daya transmisi berbanding lurus dengan besarnya tahanan dan berbanding terbalik dengan kuadrat tegangan transmisi sehingga mengurangi rugi-rugi dilakukan dengan mempertinggi tegangan transmisi. Sini sudah jelas saya dari rumus ini membuktikan bahwa tegangan transmisi yang semakin tinggi akan mengurangi rugi-rugi pada saluran transmisi. Ini skemanya di mana letak tegangan tinggi itu pada sistem tenaga listrikan, yaitu pada transmisi 150 kV, ada yang 275 kV, ada 500 sekarang, dan bahkan ada 1000 kV atau 1 gigavolt. Lima hal utama yang membedakan peralatan tegangan tinggi dengan tegangan rendah. Jadi karena tadi ada tegangan tinggi, kemudian ada tegangan rendah, efeknya adalah tegangan tinggi ini memiliki sistem isolasinya lebih lebih besar daripada tegangan rendah. Jadi isolasinya yang menyekat daripada peralatan-peralatan itu harus lebih tebal, lebih besar. Kemudian ukuran komponen peralatan yang menghantarkan arusnya pasti lebih besar dibandingkan dengan peralatan yang mungkin kabel 2,5 atau 1,5 milimeter yang ada di rumah kita itu. Kemudian sistem pendinginan, jadi dalam untuk peralatan tegangan tinggi, karena besarnya disipasi daya pada peralatan itu, maka diperlukan pendingin, perlukan pendingin agar peralatan tersebut bekerja pada suhu yang diizinkan. Kemudian penyambungan konduktor, karena konduktornya juga besar, maka cara penyambungannya pasti berbeda. Kemudian pelindung tegangan lebihnya atau proteksi tegangan lebihnya. Nah, sistem isolasi peralatan tegangan tinggi, jadi karena ada peralatan tegangan tinggi tadi kan yang support dari peralatan-peralatan kita, maka ada tegangan apa namanya tekanan medan dielektrik. Jadi semakin tinggi tegangan dikenakan kepada bahan itu, maka akan semakin besar tekanan di elektriknya. Ini rumusnya E sama dengan V per S. E itu adalah tekanan medan elektrik pada isolasi, V tegangan kerja peralatan, dan S adalah jarak susunan elektroda. Konstruksi isolasi dibuat sedemikian sehingga mampu memikul tekanan medan listrik yang tinggi. Nah, jadi peralatan tekanan tinggi itu dibuat secara khusus agar dia dapat memikul tegangan tinggi. Nah, contohnya ini peralatan tegangan tinggi dengan memperbesar dimensi bahan isolasinya. Jadi lebih panjang seperti ini. Kalau ini lebih kecil, ini tegangan 35 kV, yang ini 110 kV lebih tinggi. Apalagi
sampai 275 sampai 500 kV itu pasti lebih lebih panjang lah ya. Nah, ini juga di dalam peralatan tegangan tinggi, eh, kalau kita lihat di sini kan bagian-bagian peralatan itu, kalau yang gambar susunan A itu adalah jika dua elektroda yang sama-sama dikasih tegangan tinggi itu dua elektroda tegangan tinggi dan tanah berbentuk apa lonjong atau elip, dan dua-duanya berbentuk elip, maka tekanan di elektriknya atau medan elektrik dari susunan ini adalah seperti grafik pada susunan A. Jadi di dekat peralatan itu atau elektroda itu dia tinggi tegangannya, medannya tinggi, kemudian di tengah-tengah itu rendah, kemudian pada bagian sisi yang satunya lagi juga dia tinggi. Pada susunan kedua B, nah ini untuk aturan pada tegangan tinggi juga ya. Jadi satu elip, satu lagi berbentuk datar. Maka susunan eh, di elektriknya seperti pada gambar ini, yaitu dia akan tinggi di pada bagian elik dan rendah pada bagian datarnya. Ini juga salah satu contohnya. Ini semua penanganan ini diberikan ketika kita mengoperasikan peralatan-peralatan listrik pada tegangan tinggi. Jadi ada namanya elektroda perata. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ketidakseragaman dari medan elektrik tadi. Kalau tadi kan berbentuk kurva, berbentuk U, ada yang juga berbentuk miring gitu tadi kan. Maka ini harus diratakan supaya apa? Supaya dia tidak ada bagian yang tertentu yang sangat tinggi. Distribusinya ada satu bagian yang sampai sangat rendah atau nol. Maka diratakan. Ada internal, ada eksternal, dan ada intermediasi atau pertengahan. Nah, ini contohnya kalau dikasih elektroda perata, maka dia akan berbentuk seperti gambar B. Sedangkan yang di kiri, itu gambar A, itu yang tanpa elektroda perata. Nah, kalau kita bicara mengenai konduktornya, pada peralatan tegangan tinggi, eh, sama seperti konduktor yang peralatan tegangan rendah, cuma saja dia tumpukan kawatnya itu jadi lebih banyak, hingga dia jadi lebih lebih besar. Jadi ini diantaranya adalah muncul panas, kemudian menaikkan suhu konduktor, kemudian isolasi kabel penghantar yang jelek atau buruk, kemudian penyebaran panas dari inti kabel kurang. Jadi inti kabel yang menderita panas sangat tinggi, kemudian tidak tersebar ke bagian luarnya. Kemudian memperkecil tahanan inti, memperbesar ukuran penampang. Tadi dikatakan memperbesar ukuran penampang adalah salah satu cara untuk mengurangi rugi-rugi pada transmisi. Namun demikian, untuk memperbesar ukuran penampang itu bukan suatu hal yang mudah, karena dia nanti berhubungan semakin besar kabel, maka tiangnya pun harus semakin makin besar. Itu sudah pasti ya. Kenapa? Karena untuk menopang eh, kabel yang sangat besar tadi. Ini konduktor peralatan dengan tingginya ada diameter 10 meter. Kemudian isolasinya ada yang satu, indikasi isolasi yang satu lagi yang di paling bawah juga dikasih satu nilai. Kemudian arusnya yang di tengah itu 64,
Yang di bawah itu adalah 110 karena penampangnya lebih besar yaitu 25. Ada 4 tingkat tegangan yang mungkin dipikul peralatan satu tegangan kerja kontinu. Contohnya 150 kV, 275 kV, 500 kV itu tegangan kerja kontinu. Kemudian ada tegangan lebih frekuensi daya. Tegangan lebih frekuensi daya adalah tegangan switching yang tinggi, tetapi dia frekuensinya masih frekuensi 50 Hz. Kemudian ada lagi tegangan lebih surya hubung, yaitu tegangan eh, akibat surya hubung atau akibat ini switching tadi. Kemudian ada tegangan lebih surya petir. Ada tegangan lebih surya petir. Itu diakibatkan oleh petir. Kemudian alat pelindung tegangan lebih ada jadi dengan tegangan lebih tadi kalau isolasinya bagus maka isolasinya juga harus pasti akan mahal. Kemudian eh, proteksinya juga kan lebih banyak juga akibatnya maka harganya pun akan lebih investasinya akan lebih mahal. Oke, itulah pelajaran mengenai pengenalan tegangan tinggi, kenapa harus eh, dibuat tegangan tinggi pada sistem tenaga listrik kita. Jadi kita semua bisa memahami bahwa tegangan tinggi itu akan jauh lebih lebih besar. Oke, adik-adik, sampai di sini perkenalan kita mengenai tegangan tinggi. Kita bisa lebih banyak membaca referensi dari sumber-sumber yang lain yang berkenaan dengan tegangan tinggi. Apa-apa saja nanti harus dipelajari tegangan tinggi itu kalian harus lebih dahulu membacanya supaya apa? Supaya lebih menarik. Supaya ketika kuliah itu Anda itu sifatnya mendalami, bertanya dan berdiskusi gitu. Jadi akan lebih baik kalau adik-adik itu mencari tahu lebih dahulu dari bacaan-bacaan atau dari Google, atau dari YouTube dan lain sebagainya. Semua media yang bisa digunakan untuk mempelajari dan memahami materi-materi perkuliahan. Oke, saya kira demikian saja eh, penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Izin, Lip, ya. Selamat malam, Pak. Malam.